Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas fault finding kayak gitu ya. Ini salah satu modul yang ada pada perlombaan LKS, yaitu bidang industrial control. Itu modul fault finding. Dari namanya kita sudah tahu bahwa ini adalah modul untuk mencari sebuah kesalahan dalam sebuah rangkaian kayak gitu. Poin yang harus diperhatikan yang pertama, teman-teman harus membaca instruksi yang ada pada lembar kedua setelah cover. Ini harus benar-benar dipahami. Soalnya apa? Misalkan nanti teman-teman itu sudah bisa mengerjakan, tetapi ketika untuk urutan instruksi ini dilanggar kayak gitu ya, atau larangannya dilanggar, nanti akan ada kerugian buat teman-teman tersendiri kayak gitu. Jadi ini harap dipahami kayak gitu. Oke, kemudian setelah itu poin yang tidak kalah penting, di sini teman-teman dilarang membuka sheet ya yang ada di kontrol 1 dan 2, karena di situ terdapat rangkaian fault kayak gitu. Oke, ini cara menjawabnya. Jadi nanti kalau sirkuitnya itu tidak bekerja ataupun open circuit, maka dijawab OC, ditebak ataupun dianalisa pada nomor berapa kayak gitu. SC juga sama. Oke, di sini saya akan fokus untuk cara mensimulasikannya yang benar bagaimana kayak gitu ya. Langsung saja kita simulasikan. Pertama di sini ada tombol play. Nanti yang menekan tombol play ini adalah juri kayak gitu. Teman-teman dilarang untuk mematikan atau menghidupkan simulasinya, kecuali juri ya yang hanya boleh menyalakan simulasinya ataupun mematikannya. Tugas teman-teman hanya menjalankan rangkaiannya dan menganalisa apa kesalahannya seperti itu. Ini akan dipilih oleh juri, maka nanti waktunya akan dimulai kayak gitu ya. Juri akan menyalakan volt 1, kemudian teman-teman akan menganalisa rangkaiannya bagaimana kayak gitu. Tapi pada video ini saya akan menjelaskan untuk cara kerja rangkaian ini secara normal itu bagaimana. Oke, langsung saja. Pertama di sini ada simulation start. Ketika ini sudah kita simulasi, maka di sini ada dua cabang. Yang pertama, jika ready-nya 0, maka P1 on. Ini ready-nya akan 0 karena ini baru kita simulasi ya. Maka teman-teman bisa lihat untuk indikator P1-nya dia on. Indikator P1-nya on kayak gini. Kemudian di bawahnya lagi ini ada penghubung A ya, berarti garis atas ini terhubung dengan garis yang bawahnya kayak gitu. Ini ada S1 on, jadi ketika S1 kita tekan, maka teman-teman bisa perhatikan ready-nya ini on. Kalau ready-nya ini on, berarti yang di atas ini ready-nya jadi 1, sehingga P1-nya off. P1-nya off kayak gitu, terbukti dengan ini di simulasinya kayak gitu. Kemudian ketika S0-nya kita tekan, maka apa yang terjadi? S0-nya kita tekan, nah, maka sekarang ready-nya off, kemudian di sini P1-nya kembali menyala. Cara simulasinya seperti itu. Ini P1-nya kembali menyala. Oke, ready-nya kita nyalakan lagi. Ready on, kemudian setelah itu kita penuhi yang sistem on. Di sini S111 itu 0, kemudian S ready-nya itu 1 ya, sudah 1 karena ini sudah kita nyalakan. Kemudian S2-nya juga 0, S2-nya 0, S3 kita tekan, maka nanti sistem on dengan indikasi P3 akan on juga seperti itu. S3 kita tekan, nah maka teman-teman bisa perhatikan P3 itu sistemnya on. Nah, P3 sistem on ini dapat mati jika apa? Jika S111 nya itu 1 atau tertekan. Nah, P3 nya mati. Ini yang blinking biarkan dulu ya, kita cek per kotak ini poinnya ada apa aja kayak gitu. Oke, kita nyalakan lagi S3. Nah, di sini S111 nya masih tertekan ya, harus kita rilis, baru kita bisa tekan S3 dan P3 nya nyala. Oke, kemudian kita coba yang ready nya 0, ready kita matikan, berarti kita tekan S0, nah, maka P3 juga off. Kita tekan S0, ready nya kan off, maka nanti di sini arah panahnya itu dia akan mengarah ke kanan, sehingga sistemnya juga off seperti itu. Oke, nyalakan lagi ready nya, kemudian kita nyalakan sistem on nya lagi. Ketika on ya, di sini ada S2 juga. Ini ketika S2 kita nyala, kita tekan kayak itu ya, maka sistemnya juga off. S2 kita tekan, maka P3 juga off, sistemnya off seperti itu. Oke, itu aja cara mengecek pada sistem on. Kemudian kita balikkan ke normal lagi untuk menyalakan S3.
untuk sistem onnya. Oke, udah on, berarti flowchart yang di atas ini udah clear kayak gitu. Selanjutnya flowchart yang bawah, ini ketika ready-nya 0, maka P2 nya on. Nah, ini kita coba matikan ready-nya ya dengan menekan S0. P2 nya nyala kayak gitu. Kalau ready-nya 1 tetapi sistemnya masih belum nyala ataupun mati atau 0 kayak itu ya, maka P2 nya flash. Kita nyalakan S3, tekan S3. Bentar, ready-nya ini masih 0 nih karena P2 nyala. S1 dulu ya, S1 dulu. Nah, ini flash nih. Ready-nya sudah 1 tapi sistemnya masih 0, jadi dia P2 nya flash. Kalau S3 saya tekan kan sistemnya on, maka nanti P2 nya off kayak gitu. Nah, bisa diperhatikan P2 nya off. Kemudian yang ini kita skip dulu karena MA2 belum nyala kayak gitu ya, tapi diingat-ingat bahwa ini belum kita cek. Sekarang kita cek bawahnya lagi, ini B113, kita coba nyalakan B113. Nah, maka teman-teman bisa perhatikan di sini kalau B113 ini nyala kayak gitu ya, atau 1, dia B5 nya off, di sini. Kalau 113 nya kita rilis, maka B5 nya on kembali kayak gitu. Selanjutnya S112, kalau kita tekan P6 nya on, S112 kita tekan P6 on. Kalau kita rilis, P6 nya off, kita rilis, P6 nya off kayak gitu ya. B114 kita cek juga, P7 nyala, ya, dia muter gini. Dan kalau B114 nya kita nolkan, maka dia ke kanan sehingga P7 nya off. B114 nya kita rilis, nah P7 nya off, seperti itu. Selanjutnya sistem on sudah 1, kemudian S4 ini 0, S5 ini 1, S112 ini 0, S4 ini 0, kemudian S5 ini kita tekan ya, tapi kita pastikan S112 nya ini 0 dan 0, baru kita tekan S5. Maka teman-teman bisa perhatikan, ini kalau kita rilis kan dia ini nggak bisa ngunci nih, nggak bisa latching S5 nya. Nah, ini kalau S5 nya mau latching, tekan keyboard shift, kemudian baru tekan S5 nya. Nah, kemudian lepas mouse nya, baru lepas shift nya. Nah, maka dia latching untuk S5 nya, kayak gitu caranya. Nah, di sini kalau S5 kita tekan, maka MA2 on. MA2 on kita cek, benar MA2 on, CW rotation, dia ada arah ke kanan kayak gitu, sesuai arah jam, clockwise ya. Oke, selanjutnya kita coba karena MA2 udah nyala, maka kita sekalian cek nih yang atas, kan tadi belum kita cek. Kita tekan B113, maka nanti B4 nya on, B113, maka bisa diperhatikan B4 nya on kayak gitu. Oke, selanjutnya kita next lagi ya, itu udah clear. Ini sekarang yang ini sistem on udah, kemudian S4 nya 0, kita tekan S6, kita shift dulu ya, kita tekan S6. Maka teman-teman bisa perhatikan di sini MA1 CW rotation, MA1 juga nyala kayak gitu. Dan yang terakhir di mode manual atau S40 ya, kita tekan S7, maka dapat perhatikan di sini MA3 nya juga on kayak gitu teman-teman cara menjalankannya. Nah, sekarang kita coba rilis satu ya, untuk tombol-tombolnya kita matikan mode manualnya, matikan. Oke, itu mode manual berarti udah benar. Sekarang kita cek mode auto, nah ini syaratnya apa, S4 nya harus 1, ini S4 nya kita tekan dan dia 1 ke mode otomatis. Kemudian ini butuh S4 dan S8. S4 nya udah, tinggal S8 nya. Kalau S8 saya tekan, maka dia akan nunggu waktu 5 detik. S8 saya tekan ya, S8 saya tekan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dia sudah 5, maka di sini teman perhatikan dia itu nunggu konfirmasi dari B114 dan B113. Jadi ketika S8 ini kita tekan di sini,
outputnya ini gak ada indikasi apa-apa kayak gitu, jadi tetap seperti ini. Cuma saja di sini kita nunggu nih 114 dan 113 kita tekan, barulah dia dapat ke MA2 on. Ini kita tekan 11B114 kita tekan, udah, kemudian satu lagi B113 kita tekan. Nah, maka teman-teman bisa perhatikan sekarang MA2 on. Sekarang flowchartnya ada di sebelah sini nih, MA2 on CW rotation. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa ketika B114 dan B113 ini sudah kita tekan, ini harus kita kembalikan ke 0 lagi, karena nanti di sini kan terpakai lagi kayak gitu. Jadi kalau ini masih satu, nanti teman-teman bingung, ini belum ditekan kok udah ke proses selanjutnya, nanti jatuhnya seperti itu. Jadi ini kesimpulannya kita rilis dulu B114 dan B113 nya kita rilis. Kita masih di sini berarti ya, MA2 CW rotation, kemudian kita tekan S112. Nah, maka bisa teman-teman perhatikan timer on 5 detik. Lah baru dia pindah ke MA1 kayak gitu, MA2 nya off sesuai dengan flowchart yang ini. Dia nunggu 5 detik, kalau udah 5 detik flowchartnya mengalir ke sini, MA2 off, MA1 on. Kemudian setelah itu dia nunggu B117 tertekan. B117 tertekan, maka nanti MA1 on CCW. Ini kan masih CW nih arah panahnya. Nah, ini kita tekan B117. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini arahnya jadi apa nih? Jadi CCW ya, dari CW rotation ke CCW rotation ataupun counter clockwise. Kemudian dia nunggu B118, maka MA1-nya off, B8 on dan M3 on. 117 kita rilis dulu. Kita tekan B118. Nah, MA1 off, B8 on, MA3 kita lihat, MA3 nya on CW seperti itu. Nah, sekarang flowchartnya ada di sini nih, muter. Kemudian setelah itu ketika B114 ini kita tekan kayak gitu ya, maka nanti B8 ini off dan MA3 juga off kayak gitu ya. Kita tekan B114 tekan. Lah, teman-teman bisa perhatikan B8 off dan MA3 nya juga off, sehingga cycle-nya juga off seperti itu. Itu cara menjalankan auto. Kemudian setelah itu kita coba ini nih untuk S40 ya. Kemudian untuk mematikan cycle aktif, kita coba nyalakan cycle aktifnya terlebih dahulu. Kita normalkan. Ini bentuk S4 dan S8. S4 sudah 1, S8 kita tekan. Kita hitung 5 detik ya, 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, baru kita tekan B114 dan B113. Nah, kemudian sekarang indikasinya di sini ya, MA2 on, kita cek. Oke, benar MA2 on. Kemudian baru kita cek yang ini nih untuk mematikan cycle-nya. S4 kita setting jadi 0. Apakah MA2 off? Kita lihat. Kita coba switch S4 nya jadi 0 ya. Nah, kita switch S4 nya jadi 0. Nah, maka bisa diperhatikan MA2 nya akan off kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu cara mengoperasikan fault finding ya tanpa mencari faultnya. Mungkin video selanjutnya akan saya jelaskan untuk simulasi pencarian kesalahannya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you on the next tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.